Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Para peserta didik sekalian, berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Pada kali ini dengan materi jenis-jenis sistem koloid. Koloid berasal dari kata kolia, dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama sekali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia dari Inggris yang bernama Thomas Graham pada tahun 1861. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdiri dari 3 wujud padat, cair, dan gas. Medium pendispersi dan fase terdispersi terdiri atas 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Campuran gas dengan gas tidak dapat membentuk sistem koloid, sehingga hanya ada 8 macam sistem koloid. Campuran gas dengan gas akan bergabung secara molekuler, sehingga tidak akan membentuk koloid. Dalam sistem dispersi, perhatikan media yang ada di dalam layar. Fase pendispersi yang berwarna merah yang jumlahnya lebih banyak sebagai mediumnya yang tidak terlihat disebut fase luar. Yang tersebar merata, partikel berwarna biru yang disebut sebagai fase terdispersi, jumlahnya lebih sedikit, disebut sebagai fase dalam. Beberapa contoh sistem koloid. Yang pertama adalah asap. Zat-zat yang terbakar yang berwujud padat tersebar merata di udara dalam wujud gas. Asap merupakan sistem koloid padat dalam gas. Contoh yang kedua adalah buih. Ketika gas udara kita tiupkan ke dalam zat cair melalui pipet, maka gas yang masuk ke dalam zat cair dikatakan sebagai fase terdispersi yang tersebar ke dalam air sebagai medium pendispersinya, sehingga terbentuklah buih. Buih adalah sistem koloid gas dalam cair. Contoh yang ketiga, contoh sistem koloid padat dengan padat. Contohnya adalah kuningan dan baja. Kuningan, fase terdispersinya adalah seng. Fase pendispersinya adalah tembaga. Kuningan, sistem koloid seng dalam tembaga. Baja, fase terdispersinya adalah karbon. Fase pendispersinya adalah besi. Baja, sistem koloid karbon dalam besi. Baja. Dari 3 contoh tersebut, maka dalam pembelajaran ini kita harapkan pada peserta didik dapat mengerjakan evaluasi sistem koloid. Soal yang pertama adalah kita perhatikan gambar dalam layar berikut. Pada gambar dapat kita lihat seorang anak yang sedang mengkonsumsi es krim. Pertanyaannya adalah, apakah medium pendispersi dan fase terdispersi dari es krim tersebut? Untuk soal kedua, kita perhatikan gambar yang ada pada layar berikut.
Pada gambar terlihat seorang anak sedang menggunakan tanah liat. Pertanyaannya adalah, apakah medium pendispersi dan fase terdispersi dari tanah liat? Pertanyaan ketiga dalam bentuk pilihan berganda. Kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Pada gambar terlihat orang yang menggunakan lem. Pertanyaannya adalah, lem adalah sistem koloid dari A. Cair dalam cair, B. Cair dalam padat, C. Padat dalam cair, D. Gas dalam cair, E. Cair dalam gas. Pertanyaan keempat adalah dalam bentuk esai tes pengisian tabel. Ada tabel berisi 8 macam jenis koloid. Isilah tabel tersebut dengan menentukan nama-nama sistem koloid beserta 2 contohnya masing-masing. Misalnya, kita perhatikan pada tabel kolom pertama. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, maka tentukan nama jenis koloid dan 2 contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan pada tagihan pembelajaran ini, para peserta didik sekalian dapat melaksanakannya dalam masa waktu paling lama 4 hari. Gunakan sumber belajar kita yaitu buku Erlangga halaman 243 sampai dengan 245, karangan Unggul Sudarmo dan kawan-kawan, dan media lainnya, dikumpul pada Google Classroom. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ditunggu tugas-tugasnya untuk dapat dievaluasi sebagai feedback pelajaran yang berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat belajar.